Saat berusia 5 tahun, aku membangun istana pasir di kotak pasir taman kanak-kanak. Aku baru saja menata bata dinding terakhir. Tiba-tiba gadis kecil paling menonjol di kelas memanggilku. Dia memegang sebuah kaleng susu Wanzai. Itu adalah barang langka yang dilarang keras oleh ibuku. Dia berkata, "Jika kamu setuju menjadi suamiku, itu akan menjadi milikku." Aku sama sekali tidak mengerti apa arti suami. Pikiranku dipenuhi aroma manis susu. Tanpa ragu, aku mengangguk setuju dalam sekejap. Kesepakatan itu langsung selesai di tempat. Dia langsung tersenyum lebar sampai mata melengkung. Dia menepokkan susu ke tanganku. Dia mendekat bersama teman-temannya. Dia mencium pipiku. Aku terkejut, tangan bergetar. Hampir menjatuhkan susu yang baru saja aku pegang. Kesepakatan itu resmi. Aku menepuk pinggang dengan bangga. "Mulai sekarang kamu menjadi milikku." Aku mengisap susu dengan sedotan, terdengar bersuara. Aku bertanya dengan bingung, "Apakah kamu akan terus membawakan susu Wanzai untukku?" "Tentu saja." Aku menepuk dadaku kecil sebagai jaminan. "Aku akan membawakan minuman enak setiap hari. Semua demi rasa manis ini." Aku menjual diriku dengan jelas. Hari itu setelah pulang sekolah, dia menggenggam tanganku dan berlari ke depan ibunya. Dengan wajah serius, dia mengumumkan kepada ibu, "Aku sudah punya suami." Ibunya tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Dia menyentuh kepalaku sambil menggoda. "Aduh, suami kecil yang begitu tampan. Nanti kamu harus sayang-sayang pada anak kecil kami ya." Aku mengerutkan wajah kecilku dan mengangguk serius. Dalam hati, aku terus menghitung. Besok seharusnya masih bisa minum susu Wanzai, kan? Saat ibuku datang menjemputku, kedua orang tua menganggap ini bahan lelucon dan membicarakannya sepanjang perjalanan. Mereka menganggapnya hanya omongan anak-anak. Tidak ada yang menganggapnya serius. Hanya aku yang mengerti, ini bukan lelucon. Lagi pula susunya memang harum. Sejak hari itu, dia benar-benar setiap hari memberi aku minuman dengan cara yang berbeda. Susu kalsium, nutrisi cepat, jeruk buah berbiji datang bergantian. Di bawah godaan gula, aku benar-benar menjadi pengikut kecilnya. Hal ini cepat menyebar di taman kanak-kanak. Teman-teman kecil berteriak memanggilku suami kecilnya. Awalnya aku masih bersemangat, tapi karena minuman gratis tiap hari, aku menahan diri. Sampai suatu hari dia berkonflik dengan anak kelas atas demi aku. Anak itu menertawakan aku sebagai yang hidup dari orang lain. Dia langsung mengangkat tangan dan menjatuhkan orang itu ke tanah sambil menekuk pinggang. Seperti anak harimau kecil yang bulunya mengembang. Nomor 10 adalah orangku. Hanya aku yang tahu. Akhirnya dia dipenjara guru di sudut tembok. Aku juga mendekat secara sukarela untuk menemaninya. Dia berkedip dan menanyakan padaku, kenapa aku menjawab dengan jujur, "Kalau kamu dihukum, siapa yang akan membawakan minuman untukku?" Dia marah sampai menendangku. Begitulah kami bermain-main selama 2 tahun. Pada hari upacara kelulusan taman kanak-kanak, dia menangis terisak sambil mencengkeram pinggiran bajuku, memberi peringatan kepada nomor 10. "Kamu harus ingat bahwa kamu adalah suamiku. Tidak boleh menyukai gadis lain. Di sekolah dasar, kita masih harus bersama." Aku mengangguk dengan tegas. Intinya dia berjanji memberi hadiah kelulusan. Memberikanku 1 kotak penuh susu Wanzai. Namun hidup memang tak selalu sesuai harapan. Pada liburan musim panas itu, ayahku dipindahkan tugasnya. Seluruh keluargaku pindah keluar kota. Bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku pun menghilang dari kehidupannya. Beberapa bulan pertama, aku masih sesekali mengingat gadis kecil yang memelihara aku dengan minuman. Namun seiring waktu, kenangan itu perlahan terpendam dalam ingatan. Menjadi salah satu kisah memalukan yang tak terhitung dalam masa kecil. Sebuah musim yang tak mencolok. Setidaknya sebelum aku kembali ke kota ini di SMA, aku selalu berpikir begitu. Aku yang berusia 15 tahun menyeret koper berdiri di depan gerbang sekolah unggulan provinsi. Hatiku penuh dengan penolakan. Apakah ayah tidak bisa dibicarakan lagi? Sekolah itu dulu cukup bagus. Aku melakukan perjuangan terakhir. Ayahku menepuk bahuku. Ayah Hau-Hau juga melakukannya demi pekerjaan. Ini adalah SMA unggulan. Ini akan membantu kelulusanmu. Aku menghela napas. Dengan pasrah aku melangkah masuk ke kampus. Proses administrasinya berjalan lancar. Wali kelas memimpin aku menuju kelas 23. Setelah masuk, aku bertepuk tangan. "Teman-teman, diam sejenak. Ini siswa baru yang pindah. Nomor 10. Aku mengangkat kepala ingin memperkenalkan diri. Pandangan tiba-tiba tertuju pada posisi baris ketiga dekat jendela. Aku rasa pernah melihat mata itu sebelumnya.
Hai semuanya, aku dipanggil nomor ke-10. Kata-kata belum selesai. Gadis di dekat jendela berdiri karena sakit. Dia menunjukku dan berteriak keras. Tunggu dulu, kamu tampak seperti suamiku. Seluruh kelas terdiam selama 3 detik. Lalu semua tertawa terbahak-bahak. Hampir membuat atap terbalik. Aku merasa sangat malu, ingin menghilang ke dalam celah tanah. Guru bersuara batuk. Siswa Shen Yuchu, perhatikan disiplin kelas. 3 kata Shen Yuchu seperti kunci kecil yang berderak membuka sesuatu. Di dalam ingatanku yang dalam, gudang kecil itu penuh dengan kaleng kosong susu Wanzai. Aku mengamati dengan saksama gadis di depanku. Mata besar dengan bulu mata panjang. Sudut mulutnya mengangkat senyum licik. Memang dia juga menatapku. Tatapan, dari kebingungan menjadi kepastian. Akhirnya bersinar seperti menemukan harta. Itu kamu. Shihao menjual dirinya demi sebotol susu Wanzai. Lalu dia semakin bersemangat saat berbicara. Seluruh kelas tertawa lebih keras. Ada yang bahkan menepuk meja. Pipiku terasa panas sampai bisa menggoreng telur. Guru berusaha tetap tenang. Shen Yuchu, kita ngobrol lagi setelah pelajaran selesai. Nomor 10. Kamu dulu duduk di kursi kosong paling belakang. Aku merayap lesu ke kursi dan duduk. Sepanjang pelajaran, aku merasa ada tatapan menempel di punggungku. Sangat panas. Bel pelajaran baru saja berbunyi. Dia langsung berlari ke arahku. Dengan cepat, kedua tangannya menahan mejaku. Jadi memang kamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu kemana saja? Matanya berkilau. Masih ingat janji kita, kan? Aku menggaruk pipi dengan canggung. Apakah itu tentang perut kosong waktu kecil? Masa kecilnya? Dia berdiri dengan tangan bersilang penuh percaya diri. Kamu sudah minum minumanku selama 2 tahun penuh. Menurut kontrak, kamu memang milikku. Teman-teman sekelas langsung ikut bersorak. Aku ingin menghilang di tempat. Jadi, apa itu kata-kata polos anak-anak? Dia tiba-tiba mendekatiku, tertawa pelan sambil menahan suara. Jadi, kamu masih mau 1 botol lagi susu Wanzai? Aku secara refleks menelan ludah. Sial. Sudah lewat 10 tahun, aku masih secara refleks suka rasa manis itu. Lihat, dia seperti sulap. Dia mengeluarkan 1 kaleng susu Wanzai berwarna merah dari tasnya. Aku selalu membawanya. Aku hanya berpikir, kalau suatu hari bertemu kamu, mau minum atau tidak? Dia menggoyangkan kaleng itu. Kalau minum, harus melanjutkan kontrak. Di bawah pengamatan seluruh kelas, aku melakukan pertarungan mental yang sengit. Akhirnya, aku merebut kaleng itu dengan paksa. Bagaimanapun, reputasiku sudah jatuh ke tanganmu sejak 10 tahun lalu. Teman-teman bersorak. Shen Yuchu tersenyum dengan bangga. Penampilannya tidak berbeda sama sekali dengan 10 tahun lalu. Hari pertama pindah sekolah, aku lagi menjual diriku sekali lagi. Aku menggigit sedotan. Aroma susu yang manis dan lengket menyebar di mulutku. Sudah 10 tahun. Rasanya tidak berubah sama sekali. Keadaanku juga tidak berubah. Masih saja aku dikendalikan erat oleh minumannya. Kata, ngomong-ngomong, Shen Yuchu menarik kursi di mejaku yang berada di depan. Duduk terbalik, dagunya menempel pada sandaran kursi sambil menatapku. Selama 10 tahun ini, kamu kemana saja bersenang-senang? Berani meninggalkan istri pertama. Aku hampir tersedak susu. Istri pertama. Kita berdua paling bisa dianggap bermain rumah-rumahan seumur tahun yang sama. Ya, dia mengerutkan mata sambil lewat. Jia-Jia, teman kelas nomor 10. Kamu sudah minum minumanku selama 730 hari. Rata-rata 1,5 botol per hari. Total 1095 botol. Dengan harga pasar 3,5 yuan per botol. Kamu berutang padaku 3.832,5 yuan. Bagaimana kalau kamu bayar sekarang? Aku terkejut tak terhingga. Nini ternyata masih mencatat. Tentu saja dia mengangkat dagunya dengan bangga. Ibuku berkata, berbisnis harus ada buku catatan. Investasi perasaan juga termasuk investasi. Teman-teman di sekitar tertawa terbahak-bahak. Ada yang mengolok-olok. Saudara Shin? Setuju, utang ini tidak akan pernah kamu lunasi seumur hidupmu. Aku menepuk dahiku dan menghela napas. Shen Yuchu, kita semua sudah menjadi siswa SMA. Bisakah kamu lebih dewasa? Dia berkedip, tiba-tiba dia mendekat lebih lagi. Tertawa sambil menahan suara. Jadi kamu ingin aku lebih dewasa? Seperti ini, dia tiba-tiba duduk tegak dan menyisir rambutnya. Mata sedikit melirik ke atas. Sengaja meniru sikap lembut dan manja. Susu di mulutku langsung tersembur keluar. Tidak condong ke satu sisi pun. Tepat tersembur ke tubuh anak laki-laki yang baru masuk kelas. Anak laki-laki itu melihat seragamnya yang wajahnya langsung muram. Kamu yang baru datang, maksudmu apa? Aku segera meminta maaf. Maaf,
maaf, aku tidak sengaja. Shen Yuchu malah berdiri dengan cepat, berada di depanku. Zhao Zishuan, kenapa kamu marah? Aku sudah minta maaf. Anak laki-laki bernama Zhao Zishuan mengerutkan alis. Yuchu, kamu melindunginya. Tentu saja melindungi Shen Yuchu sambil menekuk pinggang. Dia adalah orangku. Seluruh kelas kembali bersorak. Aku menutup wajahku. Selesai. Hari pertama setelah pindah sekolah, aku langsung menjadi musuh kelas. Zhao Zishuan melihatku, lalu melihat Shen Yuchu. Dia menggerutu dingin. Lihat saja nanti. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Aku pelan-pelan bertanya ke teman duduk sebelahku. Siapa ini? Marahnya begitu besar. Teman duduk sebelah menurunkan suaranya. Zhao Zishuan, ketua kelas kami, selalu peringkat pertama di kelas. Masih menjadi pengejar utama Shen Yuchu. Begitu kamu datang, langsung menjadi saingan cintanya. Semoga beruntung. Shen Yuchu menepuk bahuku. Jangan takut. Kakak akan melindungimu. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Semoga beruntung. Bukankah semua ini kamu yang buat? Dia berkedip. Lalu bagaimana? Pokoknya kontrak sudah ditandatangani. Tidak ada pengembalian. Begitulah hari pertamaku di sekolah baru. Itu berlalu di bawah perlindungan, atau lebih tepatnya, gangguan Shen Yuchu. Setiap istirahat pelajaran, dia berlari ke samping mejaku. Bukan untuk memberi minuman, tapi malah menyelipkan makanan ringan. Takut orang lain tidak tahu kalau aku adalah pacar yang ditanggungnya. Setelah pulang sekolah, aku hampir melarikan diri. Shen Yuchu menarik tali ranselku. Ayo pergi bersama. Aku tak berdaya. Nona lagi mau apa? Aku antar kamu pulang. Dia berkata dengan wajar. Aku harus tahu di mana rumahmu. Kalau kamu lari lagi, bagaimana? Aku menghela napas. Aku tidak akan lari. Ayahku dipindahkan kembali karena pekerjaan. Tidak bisa pergi dalam waktu dekat. Berapa lama jangka pendek itu? Dia menanyakan dengan waspada. Setidaknya sampai lulus SMA. Matanya langsung bersinar. Itu pas. Menunggu kelulusan. Kita bisa menikah. Aku hampir tersedak oleh ludahku sendiri. Jiji menikah. Apa yang selalu kamu pikirkan setiap hari? Tertulis di kontrak. Saat lulus TK, sudah disepakati, menikah setelah lulus SMA. Aku menutup dahi. Shen Yuchu, waktu itu kita baru berumur 5 tahun. 5 tahun apa masalahnya? Dia tidak terima. Janji pada usia 5 tahun bukan lagi janji. Kamu sudah minum begitu banyak minumanku. Masih mau mengelak. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Hanya bisa membiarkannya mengikutiku keluar gerbang sekolah. Tak kusangka Zhao Zishuan datang dengan beberapa anak laki-laki menunggu di gerbang sekolah. Jelas mereka datang untuk menghalangi aku. Yang baru, mari kita bicara. Zhao Zishuan berkata dengan wajah dingin. Shen Yuchu langsung berdiri di depanku. Zhao Zishuan, kamu mau apa? Urusan antara anak laki-laki. Gadis, jangan ikut campur. Zhao Zishuan menatapku dengan nada menantang. Kenapa selalu bersembunyi di belakang gadis? Aku menghela napas. Dengan lembut menarik Shen Yuchu ke belakangku. Tidak apa-apa, biar aku yang ngurus. Aku melangkah ke depan Zhao Zishuan. Kepala kelas, ada apa? Dia melirikku dari atas ke bawah. Dengan nada sombong. Jauhkan diri dari Shen Yuchu. Aku tersenyum. Kamu harus bilang itu kepadanya. Dia terus-terusan menggangguku setiap hari. Zhao Zishuan terkejut. Jelas dia tidak menyangka aku akan berkata begitu. Beberapa anak laki-laki di belakangnya saling melirik. Intinya, dia cepat sadar kembali. Shen Yuchu bukan sesuatu yang bisa kamu dekati begitu saja. Aku mengangguk setuju. Jadi, bisakah kamu membujuk dia supaya tidak menggangguku? Aku juga merasa terganggu. Sekarang Zhao Zishuan benar-benar kebingungan. Shen Yuchu di belakangku menginjak-injak lantang karena marah. Shihao, kamu ngomong apa sih? Aku mengangkat bahu. Jujur saja, ya, baru pertama kali pindah sekolah. Kamu terus-terusan ngomong kemana-mana. Aku suamimu. Aku sangat terganggu. Oke, Zhao Zishuan melihat ke kiri kanan. Aku melihat lagi. Dengan wajah marah, Shen Yuchu tiba-tiba tertawa. Menarik, jadi kamu memang tidak punya perasaan pada dia. Sampai saat ini belum ada setitik pun. Aku menjawab dengan terus terang. Aku hanya ingin dengan tenang menyelesaikan 3 tahun SMA ini. Shen Yuchu bergegas ke depanku. Mata berwarna merah merona. Nomor 10. Kamu berani mengatakannya lagi. Melihatnya hampir menangis. Hatiku melunak sejenak, tapi aku tetap berani mengatakannya. Shen Yuchu, kita sudah bukan anak-anak lagi. Bermain rumah-rumahan saat kecil sudah seharusnya berakhir. Dia menggigit bibir bawahnya. Dia mengeluarkan satu kaleng susu Wanzai dari tasnya. Dengan bunyi "Pak", dia menepuknya di telapak tanganku. Suara bergetar menangis.
Dia memanggilku dengan wajah penuh kesalahan. Apalagi ini aturan, ketentuan tambahan kontrak. Hidungnya merah merona. Pihak A menyediakan minuman. Pihak B harus meminumnya langsung. Aku menatap kaleng merah yang familiar di tanganku. Lalu aku mengangkat mata melihat mata berwarna merahnya. Akhirnya aku menghela napas. Aku membuka tutupnya dan meneguk. Sekarang pasti sudah cukup, kan? Dia langsung berubah dari menangis menjadi tertawa. Minum itu dianggap perpanjangan kontrak berhasil. Kontrak diperpanjang lagi 3 tahun. Aku langsung kaku di tempat. Zhao Zishuan dan beberapa pengikutnya terpana melihatnya. Akhirnya, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Nada bicaranya ternyata mengandung sedikit simpati. Saudara, aku rasa aku mengerti sekarang. Kamu bukan apa-apa. Bukan saingan cinta. Kamu hanyalah korban murni. Begitulah, aku secara kebingungan menghilangkan permusuhan ketua kelas. Namun tidak sedikit pun berhasil lepas dari genggaman tangan Shen Yuchu. Di jalan pulang ke rumah, dia mengikutiku sepanjang jalan. Sampai di gerbang kompleks rumahku barulah dia berhenti. Jadi kamu tinggal di sini, ya? Matanya langsung bersinar. Rumahku dan rumahmu hanya dipisahkan satu jalan. Aku langsung merasakan firasat buruk di hati. Jadi setelah dia tersenyum dengan alis melengkung, kita pergi ke sekolah bersama setiap hari. Besok pagi jam 7, aku akan menunggumu di gerbang kompleks. Jangan sampai tidak datang. Tanpa menunggu aku menolak. Dia langsung melompat-lompat dan berlari menjauh. Aku menatap bayangan punggungnya. Tiba-tiba teringat 10 tahun lalu dia juga melompat-lompat seperti itu. Setiap hari dia membawa minuman untuk menemuiku. Dia menggelengkan kepala. Dia berbalik dan masuk ke dalam kompleks. Tidak menyadari di balik pohon yang tidak jauh dari situ, ada orang yang mengangkat ponsel dan merekam kami sepanjang jalan. Keesokan harinya, saat aku baru masuk kelas, aku langsung merasakan suasana tidak normal. Teman-teman sekeliling menatapku dengan tatapan aneh-aneh. Banyak orang berkumpul berbisik-bisik. Teman duduk sebelah menurunkan suara dan berkata kepadaku, "Shinge, kamu masuk trending di forum sekolah." Aku dengan bingung membuka judul postingan teratas di ponsel yang sangat mencolok. Bukti nyata, bintang kampus Shen Yuchu tinggal serumah dengan siswa pindahan. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto dia mengantarku ke pintu gerbang kompleks tadi malam. Sudut pengambilan foto sangat unik. Sekilas terlihat seperti kami berdua masuk ke kompleks bersama. Bagian komentar sudah berisik sekali. Berbagai spekulasi dan kata-kata tidak menyenangkan terus muncul. Aku sedang menggulir postingan itu. Shen Yuchu masuk ke kelas dengan marah. Langsung berjalan ke meja Zhao Zishuan. "Zhao Zishuan, apakah kamu yang melakukannya?" Zhao Zishuan dengan wajah tak bersalah dan cemas. "Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura bodoh. Apakah postingan yang menyebarkan rumor di forum itu kamu yang menulis?" Shen Yuchu sangat marah. "Aku benar-benar tidak tahu," Zhao Zishuan berkata sambil menatapku. "Tapi ada orang yang baru pindah dan langsung menimbulkan masalah. Itu memang cukup. Aku belum sempat bicara." Shen Yuchu menggenggam pergelangan tanganku dan pergi. "Ayo ikut aku ke kantor urusan akademik untuk menjelaskannya." Dia begitu saja menarikku. Menerobos kelas sambil dilihat semua orang. Langsung menuju kantor urusan akademik. Aku menatap sisi wajahnya yang marah tapi sangat tegas. Tiba-tiba terasa bahwa punya pasangan pertama yang melindungi bukan hal yang sepenuhnya buruk. Setidaknya minumannya cukup. Kepala kantor urusan akademik menatap postingan forum. Alisnya berkerut sampai bisa menjepit nyamuk. "Jadi kalian berdua memang tidak tinggal serumah." Kepala kantor menggeser kacanya. Pandangan beralih balik antara aku dan Shen Yuchu. Aku cepat-cepat menjelaskan. "Kepala kantor pasti tidak. Aku baru pindah sekolah kemarin." Keesokan harinya, rumah memang di kompleks itu. Teman Shen hanya mengantar aku sampai pintu karena lewat. Shen Yuchu mengangguk kuat. Iya, kepala kantor. Anda juga sudah melihatnya. Ini jelas ada yang sengaja memotret diam-diam. Sengaja mencari sudut. Ini fitnah. Aku menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap pembuat postingan." Kepala kantor terdiam sejenak. "Postingannya, aku akan segera hubungi admin untuk menghapusnya." Mengenai orang yang memposting, dia menatap kami. "Apakah kalian memiliki orang yang dicurigai dalam hati?" Aku dan Shen Yuchu saling menatap dan menggelengkan kepala secara bersamaan. Meskipun dalam hati kami berdua mencurigai Zhao Zishuan, tapi tidak ada bukti. Tidak bisa sembarangan menuduh orang. Keluar dari kantor urusan akademik, Shen Yuchu marah sampai menendang-nendang. "Pasti itu perbuatan Zhao Zishuan. Tidak ada selain dia." Aku menghela napas. "Tanpa bukti, jangan menebak-nebak. Tapi kamu, bisakah nanti lebih memperhatikan batasan? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Jangan selalu mengganggu aku. Dia berkedip. Tiba-tiba dia mendekat ke depanku. Kenapa kamu takut menyebarkan gosip tentang aku? Aku mundur setengah langkah. Aku takut merusak reputasimu. Lagi pula dia adalah bintang sekolah. Perhatikan citramu. Dia tertawa. Lagi-lagi dia peduli padaku. Tenang saja, kakak. Tidak peduli pada nama-nama palsu itu. Sambil berkata itu, dia mengulurkan tangan untuk memegang lenganku. Aku segera menghindar. Aku peduli. Aku masih ingin menyelesaikan SMA dengan tenang. Kembali ke kelas. Zhou Zishuan menatap kami dengan mata yang agak menghindar. Saat pelajaran selesai, dia malah mendekat secara sukarela. Urusan forum itu bukan aku yang melakukannya. Suaranya terdengar sangat pelan, meskipun aku tidak menyukaimu. Tapi tidak sampai menggunakan cara menjijikkan seperti ini. Aku agak terkejut, aku mengangguk. Mengerti. Dia terdiam sejenak lalu menambahkan. Tapi aku tetap menyarankan kamu menjauh dari Yuchu. Kata itu membuatku tidak nyaman. Apa maksudnya bukan orang dari dunia yang sama? Zhou Zishuan tertawa ringan. Apa latar belakang keluarganya? Apa kondisi keluargamu? Apakah kamu tahu apa pekerjaan ayahnya? Aku terkejut sejenak. Sebenarnya tidak tahu. Tidak pernah menanyakannya 10 tahun lalu. Sekarang juga belum mengetahuinya. Melihat aku diam, Zhou Zishuan menjadi lebih yakin. Tampaknya kamu memang tidak tahu. Intinya, jagalah dirimu. Dia baru saja pergi. Shen Yuchu mendekat. Dia bilang apa kepadamu? Apakah dia mengancammu? Aku menggelengkan kepala. Tidak ada yang benar. Ayahmu bekerja apa? Mata Shen Yuchu langsung bersinar. Kenapa tiba-tiba ingin bertemu orang tua? Baiklah, ayo datang ke rumahku akhir pekan untuk makan. Aku cepat mengangkat tangan menolak. Bukan, cuma tanya saja. Tapi dia jelas menganggapnya serius. Sepanjang hari dia memikirkan membawa aku pulang akhir pekan. Aku benar-benar tak bisa mengungkapkan rasa sakitku. Berita di forum semakin menyebar. Meskipun postingan dihapus, rumor itu sudah lama tersebar. Kemanapun aku pergi, selalu ada yang menunjukiku. Yang lebih sialnya, wali kelas juga mendengar hal ini. Dia khusus mencari aku untuk berbicara. Dia menyuruhku fokus belajar sejak pertama kali pindah. Jangan buat hal-hal berantakan. Hatiku terus berteriak tidak adil. Benar-benar lebih tidak adil daripada Doi. Di pelajaran olahraga, laki-laki dibagi kelompok untuk membentuk tim basket. Zhou Zishuan adalah pemain utama tim sekolah. Kemampuan bermain bola luar biasa, mendominasi lapangan. Aku menahan kemarahan di dalam hati. Aku bermain dengan sangat agresif. Aku bahkan berhasil memasukkan beberapa lemparan 3 poin. Zhou Zishuan jelas tidak bisa menahan emosinya. Dia mulai menempel erat untuk menghalangi aku. Gerakannya semakin kasar. Saat terakhir merebut rebound, dia sengaja menepuk perutku dengan siku. Sakitnya membuatku langsung membungkuk. Maaf ya, aku tidak sengaja. Dia meminta maaf dengan kata-kata, tapi tatapannya penuh provokasi. Shen Yuchu langsung berlari ke lapangan. Zhou Zishuan, kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Zhou Zishuan mengangkat tangan, mengaku tidak sengaja. Aku sudah bilang, tidak sengaja. Bagi anak laki-laki, bertabrakan saat bermain bola itu wajar. Aku menahan Shen Yuchu yang hampir marah. Tidak apa-apa, lanjut bermain. Di ronde berikutnya, aku dan Zhou Zishuan benar-benar menyamakan skor. Kami berjuang keras. 10 detik terakhir, kedua tim seri. Bola dilempar ke tanganku. Zhou Zishuan langsung menempel padaku. Aku menang atas rumor itu. Aku akan membantu menyelesaikannya untukmu. Dia tiba-tiba berbisik. Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum. Membuat gerakan tipuan, menggeser pusat gravitasinya. Berbalik, melompat, dan melepaskan bola. Bola basket melukis lengkungan indah di udara. Masuk bersih. 3 poin penentu. Seluruh arena hening selama 2 detik, lalu sorakan menggema keras. Wajah Zhou Zishuan tidak terlalu bagus, tapi dia tetap datang dan menepuk bahuku. Oke, aku meremehkanmu. Aku akan urus urusan rumor itu. Tak kusangka dia menepati kata-katanya. Sore itu forum muncul posting permintaan maaf dengan nama asli. Penulis posting mengaku yang mengambil foto secara diam-diam. Sengaja memilih sudut untuk membuat rumor. Penyebabnya adalah diam-diam menyukai Shen Yuchu. Tidak suka dengan aku. Siswa pindahan ini yang memposting bukan Zhou Zishuan, tapi seorang anak laki-laki di kelas yang biasanya tak terlihat. Zhou Zishuan berjalan ke tepi kursiku. Sekarang kau percaya,
kan? Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Aku mengangguk. Maaf, aku salah mengerti kamu. Dia tersenyum. Tapi aku tetap tidak akan menyerah mengejar Shen Yuchu. Bersaing secara adil. Aku baru saja mau melanjutkan pembicaraan. Shen Yuchu tiba-tiba menyela. Bersaing apa lagi? Nomor 10 adalah suamiku secara sah. Kami sudah menandatangani kontrak sejak taman kanak-kanak. Zhao Zishuan memutar matanya. Dia berbalik dan pergi. Saat pulang sekolah, Shen Yuchu bersikeras memeriksa luka saya. Dia mengangkat bagian bawah seragam saya dan melihat bagian yang tertampar siku menjadi memar besar. Zhao Zishuan ini terlalu berlebihan. Aku akan menagihnya. Dia marah-marah dan ingin pergi. Aku menahannya. Bermain bola memang tak terhindarkan ada benturan. Lagi pula bukankah dia akhirnya membantu kami menjernihkan semuanya? Dia tiba-tiba tersenyum. Kamu tadi saat bermain bola terlihat cukup tampan. Tidak heran kamu orang yang aku suka. Aku berkata dengan tak berdaya. Nona, bisakah kamu tidak selalu mengucapkan kata itu? Kenapa tidak? Dia hanya mengedipkan mata. Kamu memang sudah menjadi milikku. Omong-omong, akhir pekan ini jangan datang ke rumahku untuk makan. Ayahku dengar kamu sudah kembali. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Aku terkejut. Ayahmu tahu? Tentu saja. Dia tersenyum dengan wajah penuh kepuasan. Aku bilang padanya, aku menemukan ayah angkatku. Dia sangat senang. Aku bingung banget. Hari Jumat itu aku memang tidak bisa menolak Shen Yuchu. Aku setuju. Akhir pekan pergi makan di rumahnya. Jujur, aku juga cukup penasaran, seperti apa sebenarnya keluarganya. Bisa melahirkan gadis yang begitu cerdik dan nakal. Sabtu pagi aku sedang bersiap-siap keluar. Teleponku tiba-tiba berdering. Itu suara Shen Yuchu yang menelepon, dengan nada menangis. Tolong selamatkan aku tanggal ke-10. Hatiku langsung berdebar. Ada apa? Ada apa yang terjadi? Ayahku? Ayahku? Dia ngomong berbelit-belit lama, tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Aku jadi lebih panik. Ayahmu kenapa? Di rumah, aku akan segera ke sana. Aku berlari keluar, berlarian cepat sampai ke kompleks rumahnya. Aku menekan bel pintu. Pintu cepat terbuka. Shen Yuchu berdiri di pintu dengan mata merah merona. Di belakangnya, aku melihat orang yang memakai apron. Pria paruh baya yang memegang spatula. Aku langsung membeku di tempat. Bukankah itu wakil kepala sekolah baru di sekolah kita? Wakil kepala sekolah Shen melihatku dan juga terkejut. Shi, kamu kenapa ada di sini? Shen Yuchu menarikku masuk ke dalam rumah. Ayah, ini nomor ke-10. Spatula yang kumaksudkan pada ayah tentang wakil kepala sekolah Shen. Berbunyi keras. Jatuh ke tanah. Kami bertiga, lihat aku. Aku mendengar suara jarum jatuh di ruang tamu yang sangat tenang. Akhirnya, wakil kepala sekolah Shen yang pertama berbicara. Kata, suasana terasa berat, jadi orang yang membuat putri saya terpesona. Ternyata siswa pindahan yang terkenal di seluruh sekolah itu adalah kamu. Aku, yang lebih muda, langsung berkeringat dingin. Akhirnya mengerti apa maksud teriakan tolong Shen Yuchu. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Aku berdiri di ruang tamu rumah Shen. Rasanya seperti berada di ruang interogasi. Ayah Shen? Oh tidak, sekarang Shen adalah wakil kepala sekolah. Tatapan tajam menatap apa yang ada di tanganku. Spatula meskipun kehilangan aura, tetapi tidak mengurangi sedikit pun ayah. Kamu menakutinya. Shen Yuchu menarik lengan ayahnya sambil manja. Ayah Shen menghela napas dalam, menunjuk ke sofa. Aku duduk dengan patuh, punggung lurus tegak, kedua tangan rapi diletakkan di atas lutut, lebih standar daripada berdiri dalam latihan militer. Ayah Shen duduk di seberang. Dia menilai aku lama sebelum berbicara. Nomor 10. Kan, kelas 2-3 SMA baru saja pindah dari luar kota. Aku segera mengangguk. Ya, panggil saja wakil kepala sekolah sebagai paman di rumah. Dia melambaikan tangan. Nada bicaranya menjadi lebih lembut. Coba ceritakan. Ada apa? Kisah lama dari taman kanak-kanak. Kenapa sekarang lagi terhubung? Shen Yuchu buru-buru menjawab. Ayah, ini takdir. Dia pindah tepat ke kelas kami. Bukankah ini takdir? Ayah Shen menatapnya tajam. Tidak menanyaimu, lalu menatapku. Kamu bilang aku menelan ludah. Aku menjelaskan singkat tentang proses pindah sekolah dan pertemuan kembali. Aku melewatkan adegan memalukan ketika dia memanggilku suami di depan umum. Aku juga tidak menyebutkan soal perpanjangan kontrak Susuan Zai. Ayah Shen terdiam sejenak setelah mendengar. Jadi sekarang kalian hanya teman sekelas biasa, bukan? Shen Yuchu langsung ingin membantah. Ya, aku cepat memotongnya. Hanya teman sekelas. Shen suka mengingat masa lalu. Selalu suka bercanda. Shen Yuchu menatapku dengan tatapan yang seolah-olah bisa menembus pisau. Ayah Shen melihatku, lalu melihat putrinya, lalu tiba-tiba tertawa. Oke, sudah.
Jangan gugup, aku juga bukan orang kuno. Aku mengerti perasaan masa puber itu, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Sebagai wakil kepala sekolah, aku harus menjelaskan dengan jelas kepada kalian. Sekolah melarang pacaran dini secara tegas. Sebagai ayah, yang paling tidak ingin kulihat adalah putriku, karena terlalu terikat pada perasaan, mengganggu belajar. Aku mengangguk berulang kali. Om, tenang saja, aku pasti menempatkan belajar sebagai prioritas utama. Shen Yuchu mengerutkan bibir dan menarik lengan ayahnya. Ayah, kami sudah berusia 16 tahun. Tidak lagi dianggap pacaran dini. Semua dihitung sampai usia 18 tahun, sebelum dewasa. Ayah Shen berbicara dengan tegas. Tidak ada ruang untuk berdiskusi sama sekali. Ada juga rumor di forum. Saya berharap ini berakhir di sini. Siswa Shi, kamu baru pindah, mungkin belum mengenal Yuchu. Karena situasi keluarganya selalu mendapat banyak perhatian. Saya tidak ingin kamu memberi dampak negatif padanya. Kata-kata itu tidak ringan. Saya merasa agak tidak nyaman. Namun saya tetap mengangguk setuju. Baik, saya mengerti. Hal penting sudah selesai dibicarakan. Wajah ayah Shen tiba-tiba melunak, lalu kembali menjadi sosok orang tua yang penyayang. Karena sudah datang, maka tinggal makan bersama saja. Coba masakan andalan saya. Saya merasa lega. Segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Om. Selama makan, saya merasa gelisah. Ayah Shen sambil menaruh makanan ke dalam mangkuk saya, sambil menyelipkan pertanyaan secara tidak langsung, mencari tahu tentang situasi keluargaku. Ketika mendengar bahwa ayah saya adalah insinyur, dan ibu saya adalah dokter, dia jelas menghela napas lega. Keluarga intelektual memang bagus. Dia mengangguk. Orang tua kami adalah orang yang mengerti. Nenek Shen Yuchu sangat ramah. Sepanjang waktu dia tersenyum lebar menatapku. Hai, Hau-Hau, ketika masih di taman kanak-kanak lagi, aku sangat menyukaimu. Setiap hari pulang ke rumah terus mengulang-ulang. Hari ini Hau-Hau minum susu yang aku berikan. Hau-Hau bermain seluncuran bersamaku. Dulu, kamu tiba-tiba pindah. Dia menangis selama beberapa hari. Aku tersenyum canggung. Secara diam-diam melirik Shen Yuchu. Telinganya memerah. Nenek berkata, "Kenapa melakukan ini?" Dia mengeluh dengan nada manja. Setelah makan, ayah Shen memanggilku ke ruang belajar untuk berbincang. Dia bilang itu untuk berbincang. Sebenarnya dia memperingatku untuk menjauh dari putrinya. Teman sekelas Shi, aku tidak punya masalah denganmu. Dia berbicara dengan penuh perhatian. Hanya Shen Yuchu. Anak ini sejak kecil sangat polos dan keras kepala. Hal kecil di taman kanak-kanak. Dia mengingatnya selama 10 tahun. Sekarang dia bertemu lagi denganmu. Tak heran dia agak terlalu peduli. Aku berharap kamu bisa menjaga batas. Jangan sampai dia salah mengira aku paman yang mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menjaga jarak yang tepat dengan Shen. Keluar dari ruang belajar, Shen Yuchu langsung mendekat. Ayahku bilang apa kepadamu? Apakah dia mengancammu? Aku tersenyum. Tidak. Dia hanya menasihati aku untuk belajar dengan baik. Dia jelas tidak percaya. Tapi dia juga tidak menanyakan lebih lanjut. Di jalan pulang ke rumah, hatiku campur aduk. Secara objektif, Shen Yuchu cantik dan ceria. Dia juga baik padaku. Kalau ayahnya bukan wakil kepala sekolah, mungkin aku memang akan tertarik. Tapi sekarang masih lebih penting untuk bertahan hidup. Pada hari Senin kembali ke sekolah, aku mulai sengaja menghindari Shen Yuchu. Dia datang menemuiku. Aku mengaku harus pergi ke kantor untuk urusan. Dia memberi minuman kepadaku. Aku bilang gigi sakit, tidak bisa minum yang manis. Dia mengajak aku pulang bersama setelah sekolah. Aku bilang harus jaga kebersihan sebagai tugas harian. Aku menahan selama 3 hari. Shen Yuchu akhirnya meledak. Setelah pulang sekolah, dia langsung memblokirku di pintu kelas. Nomor 10. Maksudmu apa? Aku pura-pura bodoh. Maksud apa maksudnya? Kamu menghindar dariku. Matanya merah, karena ayahku adalah wakil kepala sekolah. Benar, kan? Aku menghela napas. Shen Yuchu, ayahmu benar. Kita harus mengutamakan belajar. Jangan pakai alasan itu. Dia memotongku. Kamu memang kaku. Takut ayahku memberi kamu masalah. Aku diam. Menganggap setuju. Dia menatapku beberapa detik. Tiba-tiba dia tersenyum. Nomor 10. Kalau kamu berani, jangan lupa. Kontrak kita belum habis. Dia mengeluarkan 1 kaleng susu Wanzai dari tasnya. Dia menepuknya di mejaku dan meminumnya. Aku terlihat tak berdaya. Shen Yuchu, jangan begitu. Tidak pantas. Dia mengangguk. Kalau begitu, aku akan berteriak di sini. Kamu memulai lalu meninggalkannya. Di taman kanak-kanak kamu menipu perasaanku. Sekarang masih ingin menghindar dari hutang. Aku segera memohon ampun. Jangan. Aku minum.
tidak apa-apa. Di bawah tatapannya, aku menelan seluruh kaleng susu itu dengan susah payah. Dia tersenyum puas. Perpanjangan kontrak berhasil. Kontrak diperpanjang lagi 3 tahun. Aku ingin menangis tapi tidak ada air mata. Kenapa kontrak ini belum selesai-selesai? Karena aku adalah pihak pertama, Ayah. Dia menjawab dengan penuh kebanggaan. Sabtu ini ulang tahunku. Kamu harus datang. Aku ragu, ayahmu. Kalau begitu, ayahku setuju. Dia berkedip. Aku berjanji padanya. Aku mengundang beberapa teman hanya untuk belajar. Aku masih ragu, tapi aku tetap setuju. Sabtu malam, aku membawa hadiah dan menekan bel pintu rumah Shen Yuchu. Yang membuka pintu adalah ayah Shen. Wajahnya tidak terlalu baik. Lihat, dia datang. Masuklah. Dia memiringkan badan memberi jalan untukku masuk. Aku masuk ke ruang tamu. Aku langsung terkejut. Ini bukan cuma beberapa teman. Setengah kelas hampir semuanya sudah datang. Ruang tamu dihias seperti tempat pesta. Lampu warna-warni dan balon semuanya lengkap. Zhou Zishuan melihat aku mengangkat gelas dan melambaikannya kepadaku. Ayah angkat yang nakal datang. Aku tersenyum canggung, mencari Shen Yuchu. Jadi inilah beberapa teman yang kamu katakan. Dia menjulurkan lidah. Apakah rencananya berubah? Semua orang akan datang. Aku tidak bisa mengusir mereka keluar, kan? Aku menghela napas, memberikan hadiah itu kepadanya. Selamat ulang tahun. Matanya bersinar. Apa itu? Sambil berkata begitu, dia ingin membuka. Aku cepat-cepat menahan tangannya. Nanti saja dibuka. Sebenarnya itu kalung yang dipilih ibuku untukku. Membawanya sekarang memang terlalu canggung. Suasana pesta sangat meriah. Semua orang makan dan minum, bercanda dan tertawa. Ayah Shen duduk di sudut, wajahnya tegang seperti pengawas ujian. Dengan dia di sini, tidak ada yang berani terlalu bebas. Saat akan memotong kue, Shen Yuchu tiba-tiba berdiri di atas kursi. Semua orang diam sejenak. Aku akan mengumumkan sesuatu. Seluruh ruangan langsung menjadi hening. Semua orang menatapnya. Hatiku tiba-tiba dipenuhi firasat buruk. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-16. Hari yang istimewa ini. Matanya menatapku dengan dalam. Aku akan melamar teman kelas nomor 10 secara resmi. Aku menumpahkan jus sekaligus. Seluruh ruangan berseru. Ayah Shen berdiri dengan marah. Yuchu, apa yang kamu lakukan? Shen Yuchu mengeluarkan kotak kecil dari saku. Saat dibuka, ternyata ada cincin di dalamnya. Kemudian aku baru tahu itu nomor 10 mainan. Maukah kamu menikah denganku setelah lulus? Matanya bersinar memandangku. Sekitar penuh sorakan. Aku setuju. Aku setuju. Aku merasa sangat malu sampai ingin menghilang di tempat. Wajah ayah Shen menjadi pucat. Dia melangkah cepat ke arah kami. Shen Yuchu turun untukku. Zhou Zishuan tiba-tiba berbicara. Wakil kepala sekolah. Dia hanya bercanda saja. Jangan dianggap serius, ya? Teman-teman sekelas lainnya juga ikut menyetujui. Iya, kami hanya bermain-main. Ayah Shen menghela napas dalam. Jelas dia menahan amarah. Setelah kue dipotong, mari kita bubar. Sudah terlalu malam, mempengaruhi belajar. Suasana pesta langsung menjadi dingin. Semua cepat-cepat memakan kue. Mereka berbondong-bondong pergi. Aku ditinggalkan sendirian oleh ayah Shen. Teman sekelas Shi, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Dia berbicara dengan nada dingin. Dia memanfaatkan perasaan putrinya untuk memamerkan di depan teman-teman. Aku merasa sangat tersakiti. Pak, aku benar-benar tidak tahu dia sudah cukup. Dia memotong pembicaraanku. Aku berharap kamu menjauh dari putriku. Kalau tidak, aku terpaksa memintamu pindah sekolah. Hatiku terasa berat. Aku mengangguk. Mengerti. Keluar dari rumah Shen, aku merasa sedih. Bukan karena merasa tersakiti, tapi karena Shen Yuchu merasa tidak nyaman. Meskipun caranya berlebihan, tapi perasaannya tulus. Namun aku terus menghindar karena takut ayahnya. Dia baru sampai rumah. Ponselnya langsung berbunyi. Itu panggilan dari Shen Yuchu. Maaf. Suara dia tercekik. Apakah ayahku memarahimu? Aku menghela napas. Tidak apa-apa. Jangan lakukan ini lagi. Dia diam sejenak. Tiba-tiba dia berkata, tanggal 10, aku benar-benar suka kamu. Sejak taman kanak-kanak sampai sekarang, dia selalu menyukainya. Hatiku bergetar, tidak tahu harus bagaimana menanggapi. Aku tahu caraku agak berlebihan, tapi aku takut kalau tidak segera memegang erat. Kamu lagi menghilang. Dia dengan nada menangis. 10 tahun terlalu lama. Aku tidak ingin menunggu begitu lama lagi. Aku memegang ponsel erat-erat. Lama tak bisa berkata. Akhirnya hanya berkata pelan. Tidurlah lebih awal. Selamat ulang tahun. Menutup telepon. Aku tidak tidur semalaman. Pada hari Senin,
Aku pergi dengan inisiatif ke kantor Bapak Shen, wakil kepala sekolah. Aku ingin berbicara dengan Anda. Aku berdiri di depan meja kerja, dengan sikap tegas. Masalah antara aku dan Shen Yuchu. Saya berharap Anda dapat melihatnya secara objektif. Dia mengangkat alisnya. Aku suka putri Anda. Aku mengatakannya dengan jujur. Meskipun caranya kadang membuatku bingung, tapi aku memang menyukainya. Namun jangan khawatir. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kami hanya akan menjadi teman sekelas. Aku akan mengawasinya belajar, tidak akan mengganggu studinya. Bapak Shen tampak agak terkejut. Dia merenung sejenak. Kamu memang langsung saja. Aku tersenyum, karena aku tidak ingin menghindar lagi. Bertemu kembali setelah 10 tahun tidak mudah. Tapi aku berjanji akan mengutamakan belajar. Bapak Shen menatapku lama. Akhirnya dia menghela napas. Baiklah, aku akan mempercayaimu dulu. Namun dia menjadi serius. Jika nilai menurun atau ada perilaku tak pantas, aku akan pindah sekolah secara otomatis. Aku melanjutkan pembicaraan. Keluar dari kantor, aku menghela napas panjang lega. Shen Yuchu sedang menunggu di luar. Dengan gugup, dia bertanya, "Bagaimana? Ayahku tidak menyulitkanmu, kan?" Aku menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Shen Yuchu, bisakah kontraknya diubah sedikit? Dia berkedip. Mengubah apa? Menghapus klausul minuman. Aku berkata sambil tersenyum. Aku suka kamu, bukan karena susu Wanzai. Dia terdiam sejenak, lalu matanya perlahan bersinar. Akhirnya dia berlari menepukku dan memelukku. Serius? Kamu serius? Aku cepat-cepat mendorongnya. Tempat umum, perhatikan pengaruhnya padanya. Senyumannya berseri seperti bunga. Kalau begitu, sudah disepakati. Setelah lulus, kita akan bersama. Aku mengangguk. Hatiku terasa lega tanpa alasan. Mungkin dulu aku menjual diriku karena sebotol minuman. Itu adalah transaksi paling menguntungkan dalam hidupku. Hubungan resmi antara aku dan Shen Yuchu akhirnya mendapat persetujuan dari wakil kepala sekolah. Syaratnya, nilai tidak boleh menurun, dan di dalam kampus tidak boleh ada tindakan mesra apapun. Shen Yuchu sangat tidak puas dengan hal itu. Ayahku ini memang double standard. Kenapa dia tidak mengurus yang lain yang berpacaran dini? Aku menyisir rambut sambil membuka buku fisika. Juga tidak mengangkatnya. Yang lain yang berpacaran dini tidak akan melamar di depan umum. Dia mengerutkan bibir. Bukankah itu karena kamu selalu menghindar dariku? Aku menghela napas, meletakkan buku. Nona, bisakah kita menghargai perdamaian yang susah didapat ini? Ayahmu tidak mengusirku keluar dari sekolah. Itu sudah sangat baik hati. Dia berkedip lalu mendekat tiba-tiba. Kalau begitu, kamu mengakui bahwa kamu adalah pacarku. Aku cepat melihat sekeliling. Untungnya tidak ada yang memperhatikan. Sebelum ujian masuk perguruan tinggi, kami hanya pasangan belajar. Ingatkah kamu? Dia bersuara ham. Mungkin lebih baik kamu patuh dan mengeluarkan buku pelajaran. Bagaimanapun, hanya setahun setengah. Aku bisa menunggu. Lalu kami memulai rutinitas belajar yang aneh namun harmonis ini. Setiap hari bersama pergi dan pulang sekolah. Saat istirahat, kami berkumpul membahas soal. Akhir pekan berkelompok ke perpustakaan. Shen Yuchu memang sangat pintar, tapi dia selalu susah fokus. Seringkali dia ingin mengobrol santai. Nomor 10. Kamu bilang nanti kita mau nikah bergaya tradisional atau barat. Dia menggigit ujung pensil sambil menanyaku. Tidak mengangkat kepalanya. Mengerjakan soal-soal. Kita harus selesaikan set lembar soal ini dulu baru istirahat. Dia mengerang, tapi tetap menulis dengan jujur. Harus diakui, kekuatan cinta memang besar. Nilai Shen Yuchu naik dari peringkat 51 ke peringkat 20 kelas. Pandangan ayah Shen ke arahku tidak lagi seperti melihat penjual manusia. Zhao Zishuan masih selalu ikut-ikutan. Ada suami muda yang bahkan membantu mengerjakan Bea. Jangan menyesatkan anak-anaknya. Setiap kali, Shen Yuchu yang kembali mengurusi urusanmu. Ada waktu luang ini, tidak apa-apa menghafal beberapa kata lagi. Waktu berlalu, kini kami masuk kelas 3 SMA. Tekanan belajar semakin besar. Waktu bertemu dengan Shen Yuchu malah berkurang. Masing-masing sibuk mengerjakan soal. Tapi dia tetap setiap hari membawakan minuman untukku. Tidak lagi susu Wanzai, berubah menjadi berbagai minuman fungsional yang meningkatkan konsentrasi. Dia berkata dengan serius, "Kamu jangan sampai kelelahan. Aku masih berharap kamu masuk universitas yang sama denganku." Tujuannya sudah kami tetapkan sejak lama. Universitas Teknologi Beijing. Dengan nilai kami saat ini, tambahkan usaha. Seharusnya kami semua bisa lulus dengan nilai ujian simulasi. Aku peringkat ke-10 di kelas. Dia peringkat ke-18. Ayah Shen secara tak terduga mengajakku makan. "Hai, Hau-hau, terima kasih sudah membantu Yuchu belajar. Aku merasa terhormat dan terkejut, Pak. Anda terlalu sopan.
Karena Yuchu sendiri mau berusaha. Ayah Shen menghela napas. Ibunya meninggal lebih awal. Aku bekerja dan sibuk. Selama bertahun-tahun aku kurang mengasuh. Membuatnya menjadi manja. Untungnya aku bertemu kamu. Dia menjadi lebih mengerti. Baru sekarang aku menyadari, Ibu Shen Yuchu meninggal saat dia masih di sekolah dasar. Tiba-tiba aku mengerti mengapa dia begitu gigih pada janji di taman kanak-kanak. Itu ketika ibunya masih hidup. Itu kenangan paling bahagia baginya. Setelah makan, aku menemukan Shen Yuchu. Kenapa kamu belum pernah menyebutkan tentang Bibi? Dia terdiam sejenak, lalu dia tersenyum. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Semua sudah berlalu. Aku melihat dia berusaha tampak kuat. Hatiku tiba-tiba terasa pedih. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa di hatimu, kamu bisa ceritakan padaku. Aku berbicara dengan suara pelan, mengatakan bahwa kelopak matanya sedikit memerah. Dia mengangguk dan mencengkeram ujung bajuku. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh menghilang tanpa kabar. Tidak akan lagi. Jawabanku tepat. Bahkan kalau kamu mengusirku, aku tetap tidak akan pergi. Ketika masih ada 1 minggu lagi menuju 2 iblis, Shen Yuchu tiba-tiba demam dan dirawat di rumah sakit. Aku buru-buru pergi menengoknya. Namun ayah Shen menghentikanku. Dia berkata, di masa ujian akhir jangan teralihkan, agar tidak mengganggu pelajaran. Itu hanya flu biasa, tidak terlalu serius. Tapi aku tetap tidak tenang. Saat istirahat siang, aku diam-diam berlari ke rumah sakit. Dia meringkuk di tempat tidur rumah sakit. Wajah kecilnya, pucat tanpa warna darah. Saat melihatku, matanya terbuka lebar. Kenapa kamu datang berlari ke sini? Bukankah ayahku bilang jangan datang ke sini? Aku menaruh catatan review yang sudah disusun di samping tempat tidurnya. Memberikan rangkuman poin-poin pelajaran untukmu, sambil mengawasi pekerjaan rumahmu. Jangan berpikir bisa malas karena sakit. Dia tertawa terbahak-bahak. Matanya melengkung menjadi 2. Bulan sabit ke-10. Kamu semakin terlihat seperti suami. Aku mengangkat tangan dan menepuk dahi dia dengan lembut. Sudah sakit sampai begini. Cepat pulihkan semangatmu. Ujian kedua harus mencapai standar. Dengar, ya, dia memberi hormat dengan sikap serius. Untungnya hanya flu berat. Sebelum pijat, dia keluar rumah sakit dengan lancar. Kembali ke sekolah. Saat nilai keluar, peringkat kami berdua turun beberapa tingkat. Untungnya semuanya masih dalam kendali. Tidak ada penyimpangan besar. Bulan terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi, sekolah memberi cuti belajar intensif. Aku dan Shen Yuchu setiap hari menghabiskan waktu di perpustakaan kota. Dari buka sampai tutup perpustakaan, tidak bisa belajar lagi. Dia terbaring di atas buku sambil mengeluh. Tidak ingin lagi ujian. Mari kita lari bersama saja. Aku terus mengerjakan soal tanpa mengangkat kepala. Berlari bersama tetap harus selesaikan ujian dulu. Dia bergumam, duduk tegak, tidak berperasaan. Tunggu sampai aku lulus. Segera setelah itu, aku akan menendangmu. Baru saat itu aku mengangkat mata menatapnya. Kontraknya sudah ditandatangani. Tidak ada pengembalian. Dia terkejut sejenak, lalu dia tersenyum lebar. Teman akhirnya mengakui kontrak itu sah. Aku juga ikut tertawa. Cepat selesaikan soal. Tidak lulus. Tapi kalau begitu, kita benar-benar harus kabur. Hari ujian nasional. Ayah Shen mengemudi sendiri mengantar kami ke tempat ujian. Sebelum turun dari mobil, dia menepuk bahuku. Santai saja, cukup tampilkan kemampuan normal. Aku mengangguk, telapak tanganku berpeluh. Shen Yuchu diam-diam menyodorkan 1 kaleng susu Wanzai. Semangat. Setelah ujian selesai, kita resmi sah. Aku sekaligus marah dan tertawa. Sudah saatnya, masih mengingat hal ini. Ujian berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Saat bel mata pelajaran terakhir berbunyi, aku menghela napas panjang lalu keluar dari ruang ujian. Shen Yuchu sudah menunggu di pintu. Bagaimana ujianmu? Dia mendekat dan terus menanyaku, sengaja membuat penasaran. Ya, kira-kira bisa masuk ke sekolah teknik Langxiang. Dia menepukku pelan, bilang serius. Aku tertawa. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana denganmu? Tentu saja peri ini mencium dia, meninggikan dagu, dengan wajah penuh kepuasan. Ayo pergi merayakan. Kami berdua baru saja hendak pergi. Zhao Zishuan datang menghampiri. Ujian cukup baik. Shen Yuchu mengulurkan tangan dan memeluk lenganku. Tersenyum dengan alis dan mata melengkung. Bagaimanapun, kita bisa masuk ke universitas yang sama. Iri, kan? Zhao Zishuan tersenyum pahit. Iya, memang iri.
Dia menatapku dengan nada serius. Perlakukan dia dengan baik. Aku mengangguk. Itu memang wajar memeriksa nilai. Hari itu aku masih tidur siang di rumah. Telepon Shen Yuchu langsung masuk. Suara bergetar karena bersemangat. Nilai keluar pada tanggal ke-10. Kami berdua sudah lolos. Bisa masuk semuanya. Aku langsung terjaga. Berapa nilai sebenarnya? Dia menyebutkan 2 angka. Lebih tinggi sedikit dari perkiraan kami. Kita benar-benar melakukannya. Hari mengisi pilihan jurusan. Kami bersama-sama memutuskan Universitas Teknologi Utara. Ayah Shen menatap formulir pilihan jurusan lama. Kelopak matanya sedikit merah. Saat besar nanti, kita semua harus meninggalkan rumah untuk kuliah. Shen Yuchu memeluk lengan ayahnya, menggoyangkan sedikit. Tenanglah, ayah. Aku akan pulang liburan nanti. Nanti kita bicarakan lagi. Selain itu, Hao Hao juga menemaniku. Ayah Shen menatapku dan menghela napas. Benar-benar tidak bisa menahan gadis yang sudah besar. Hari ketika surat penerimaan tiba di tangan, Shen Yuchu berlari khusus ke depan ayahnya. Ayah, aku sekarang sudah dewasa, juga sudah masuk universitas. Pasti sekarang bisa pacaran, kan? Ayah Shen menatap tajam. Kapan aku melarangmu untuk berpacaran? Aku dan Shen Yuchu bersuara serempak. Kamu jelas pernah berkata tidak mau. Ayah Shen membersihkan tenggorokannya, melambaikan tangan. Itu saat SMA. Sekarang, kalian sudah dewasa. Kamu cukup mengatur batasan sendiri. Begitulah, kita akhirnya resmi. Shen Yuchu bersemangat, merencanakan kehidupan kuliah. Dengar-dengar di universitas bisa menyewa apartemen. Kita sewa apartemen 1 kamar kecil. Aku mau pelihara kucing. Setiap hari bangun pagi buatkan sarapan untukmu. Aku mengangkat tangan dan menepuk dahi dia. Terlihat bagus di pikiranku. Pertama, belajar dengan baik. Nanti setelah lulus baru dibicarakan. Dia mengerutkan bibir. Lulus langsung menikah. Aku tersenyum. Lihat bagaimana kamu bertindak. Sepanjang liburan musim panas, kami berkencan seperti pasangan biasa. Menonton film, jalan-jalan santai. Kadang bertemu teman lama. Mereka tertawa dan menggodanya. Ayah angkat akhirnya resmi. Zhao Zishuan masuk universitas di selatan. Sebelum pergi, dia mengirim pesan kepada kami, semoga 99 menikah. Ingat panggil aku untuk minum di resepsi pernikahan. Suatu hari di bulan Agustus, Shen Yuchu dengan misterius berkata ingin membawaku ke suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah taman kanak-kanak tempat kami dulu belajar. Lihat, apa yang aku bawa. Dia mengeluarkan 2 kaleng susu Wanzai dari tasnya. Selamat hari jadi, matanya bersinar cerah. Aku terdiam sejenak. Hari jadi apa? Hari ini? 11 tahun yang lalu, hari kami menandatangani kontrak. Aku sekaligus marah dan tertawa. Kamu masih ingat sampai sekarang? Tentu saja, dia membuka 1 kaleng dan menyerahkannya padaku untuk memperpanjang kontrak. Aku mengambil susu tapi tidak langsung meminumnya. Kali ini, bisakah kita ubah syarat kontrak? Dia berkedip. Ubah apa? Aku berlutut dengan 1 lutut. Meskipun dengan sedikit candaan, tatapannya sangat serius. Dengan mengangkat kaleng susu Wanzai, aku bertanya pada Shen Yuchu, apakah kamu bersedia aku pakai selamanya? Untuk melunasi hutang lebih dari 1000 botol minuman. Dia membeku di tempat, mata berair perlahan. Dia tersenyum dan mengangguk. Bersedia, tapi harus dibayar 2 kali lipat. Setiap hari harus belikan aku minuman. Aku berdiri, memeluknya erat, dan menyelesaikannya. Matahari terbenam miring turun. Kami duduk di perosotan taman kanak-kanak sambil minum susu. Dan gambar dari 11 tahun lalu perlahan menumpuk menjadi 1. Sebenarnya, Shen Yuchu tiba-tiba berkata, saat di taman kanak-kanak itu, aku hanya melihatmu cantik, jadi sengaja menipu kamu dengan minuman. Aku tersenyum. Kalau aku tidak berhasil mendapatkannya kembali, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap matahari terbenam di kejauhan, dengan nada yang sangat yakin. Kalau begitu, aku akan masuk perguruan tinggi di kota tempatmu tinggal untuk mencarimu. Pokoknya, seumur hidup ini aku sudah menempel padamu. Aku menggenggam erat tangannya. Syukurlah aku kembali. Iya, syukurlah kembali. Aku menjual 1 botol minuman untuk diriku. Mungkin ini keputusan paling menguntungkan yang pernah aku buat seumur hidup. Kehidupan kuliah lebih sibuk daripada yang kupikirkan. Aku dan Shen Yuchu sama-sama memilih jurusan komputer. Kelas, jadwal padat. Walaupun sangat sibuk, kami tetap berkumpul setiap hari untuk makan bersama. Pada akhir pekan, menyempatkan menonton film. Ayah Shen selalu melakukan inspeksi mendadak, menyebutnya sebagai tugas dinas. Sambil jalan, sekadar melihat, sebenarnya untuk memeriksa kehadiran. Setiap kali bertemu,
kami tidak ke perpustakaan. Hanya ketika belajar di kelas kami merasa tenang untuk pergi. Tahun ketiga kuliah, kami benar-benar menyewa sebuah rumah kecil di luar kampus. Shen Yuchu membawa pulang seekor kucing jingga, memberinya nama Wan Zai. Dia bilang itu sebagai barang kenang-kenangan cinta kami. Dia belajar memasak. Keterampilannya kadang berhasil, kadang tidak. Seringkali menghasilkan masakan yang mengerikan. Namun aku selalu memakannya habis bersih. Suatu kali setelah makan steak lada hitam buatan dia, kulitnya gosong dan pahit. Masih ada serat-serat darah di sana. Setelah itu aku secara sukarela mengambil alih tugas memasak. Mulai sekarang biarkan aku yang memasak. Dia mengerutkan bibir. Kamu menganggap masakanku tidak enak. Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. Aku tidak mau kamu membuatnya lelah. Barulah dia tersenyum lebar. Baiklah, aku, sang peri, akan memberi kamu kesempatan untuk bersinar. Mulai tahun keempat, kami sibuk dengan magang dan tugas akhir. Aku masuk ke sebuah perusahaan internet. Dia pergi ke perusahaan game. Pekerjaan sangat melelahkan. Namun setiap hari ketika membuka pintu, melihat lampu menyala di dalam rumah, tercium aroma makanan, aku merasa semua kelelahan terbayar. Pada hari kelulusan, Ayah Shen terbang khusus ke Beijing untuk menghadiri upacara kelulusan kami. Melihat kami mengenakan jubah wisuda, dia meneteskan air mata di mata. Sungguh indah, semua sudah menjadi orang dewasa. Saat makan malam, Shen Yuchu tiba-tiba berbicara. Ayah, kami berencana mengurus surat nikah. Ayah Shen tercekik oleh sup yang ia minum. Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku segera menjelaskan. Om, kami ingin mengurus surat nikah dulu, kemudian pesta pernikahan. Nanti setelah pekerjaan lebih stabil baru diadakan. Ayah Shen, lihatlah, kami berdua menghela napas. Baiklah, lagi pula tidak bisa menghentikan kalian. Hari mengurus surat nikah, kami sengaja membawa 2 kaleng susu Wan Zai ke kantor urusan sipil. Petugas melihat kami langsung minum susu bersama. Tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak, sambil menstempel, sambil mengucapkan, generasi muda sekarang memang banyak cara. Menyimpan buku merah akta nikah sambil keluar dari kantor urusan sipil. Shen Yuchu tiba-tiba meneteskan air mata. Aku langsung panik. Ada apa? Aku menyesal. Dia menggelengkan kepala, menangis sekaligus tertawa. Hanya merasa ini terlalu sulit. Dari usia 5 tahun sampai sekarang sudah 16 tahun penuh. Aku memeluknya erat-erat. Masih ada seumur hidup lagi ke depannya. Setelah bekerja 2 tahun, kita sudah menabung cukup uang muka. Di Beijing, kami menetap di sebuah rumah kecil. Hari pindahan, Shen Yuchu menemukan sebuah kotak besi di dasar koper. Di dalamnya semua adalah harta karun yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Foto bersama di taman kanak-kanak. Setelah aku mengumpulkannya, pengumuman mencari suami yang dia gambar. Foto-foto diam-diamku di SMA. Tiket kereta kelompok kuliah. Di bagian paling bawah tiket bioskop terdapat selembar kertas gambar yang menguning. Di atasnya digambar 2 orang kecil dengan krayon. Di sampingnya tertulis sertifikat pernikahan dengan tulisan miring. Masih ada 2 jejak tangan kecil. Lihat, ini baru sertifikat pernikahan pertama kita. Matanya bersinar seperti sisa cahaya bintang. Tenggorokanku terasa kencang. Tak bisa berkata-kata. Hanya bisa memeluknya lebih erat. Pernikahan dijadwalkan pada bulan Oktober. Tidak berukuran besar. Hanya mengundang kerabat dekat dan teman sekelas yang akrab. Zhao Zishuan juga datang. Dia juga membawa tunangannya. Akhirnya kau tetap berhasil. Dia tertawa sambil menepukku. Perlakukanlah bunga sekolah kami dengan baik. Kalau tidak, semua anak laki-laki di kelas tidak akan memaafkanmu. Aku tersenyum sambil mengangguk. Itu memang bagian yang harus ada dalam pertukaran tanda. Kami tidak memakai cincin. Kami saling memberikan 1 kaleng susu Wan Zai. Para tamu di bawah tertawa terbahak-bahak. Hanya Shen Bapa yang menopang dahinya sambil menghela napas. Kedua anak ini memang tak ada harapannya. Saat bersulang, wali kelas SMA tertawa sambil menggoda. Seandainya aku tahu kalian bisa jadi bersama, dulu aku tidak akan terlalu khawatir. Shen Yuchu tampak puas. Itu memang takdir kami. Setelah pesta pernikahan selesai, rumah dipenuhi hadiah. Yang paling mencolok adalah 1 kotak penuh susu Wan Zai yang diberikan Zhao Zishuan, disertai kartu pasokan minuman seumur hidup sebagai tanda kasih. Shen Yuchu tertawa sampai tidak bisa meluruskan punggungnya. Zhao Zishuan sangat takut kamu membuatku kelaparan. Aku membuka 1 kaleng dan menyerahkannya kepadanya untuk memperpanjang perjanjian. Dia meneguknya. Tiba-tiba dia menjadi serius. Jujur,
apakah kamu menyesal? Aku sudah mengikatmu sejak usia 5 tahun. Aku menatapnya, di bawah cahaya lampu. Matanya bersinar memukau. Menyesal, ya. Dia langsung membuka mata lebar. Aku cepat melanjutkan pembicaraan. Aku menyesal tidak menemukanmu lebih awal untuk memperpanjang perjanjian. Aku menghabiskan 10 tahun dengan sia-sia. Dia tertawa terbahak-bahak, berlari ke arahku dan memelukku. Kalau begitu, kamu harus mengganti selama seumur hidup. Aku memeluknya erat, sepanjang hidupku untukmu. Sekarang kami sudah menikah 3 tahun. Susu Wanzai semakin gemuk sampai hampir tidak bisa diangkat. Ayah Shen pensiun dan pindah ke Beijing. Setiap hari dia menagih kami untuk punya anak. Aku dan Shen Yuchu keduanya dipromosikan. Sibuk sampai kaki tak menyentuh tanah. Tapi setiap malam, kami tetap berkumpul untuk minum satu kaleng minuman. Kadang aku berpikir, kalau dulu di kotak pasir, aku tidak mengambil botol susu Wanzai itu, bagaimana hidup akan menjadi? Mungkin tidak akan jauh berbeda, tapi pasti tidak akan semanis sekarang. Kenapa kamu melamun? Shen Yuchu menyerahkan satu kaleng rasa baru. Coba rasa edisi terbatas ini. Aku mengambilnya dan meneguk satu tegukan. Enak, dia bersandar di bahuku. Besok ayah memanggil pulang untuk makan. Dia bilang supnya sudah matang. Aku memeluknya. Setelah kerja, aku akan menjemputmu. Hari-hari memang begitu sederhana tapi kuat, seperti rasa susu Wanzai. Manisnya agak berlebihan, tapi tetap tak bisa berhenti meminumnya. Ngomong-ngomong, tahun lalu TK mengadakan reuni alumni. Kami kembali ke pasir bermain, masih di perosotan, juga masih di sana. Aku bersikeras mengulang kembali adegan dulu. Paksa memberiku sebuah kaleng susu Wanzai. Mendesakku bilang deal. Aku tersenyum dan setuju. Jadi selesai. Kepala taman melihat kami dan tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun begini, kalian berdua masih begitu. Iya. Masih begitu memang bagus. Satu-satunya botol minuman yang menjual dirinya seumur hidup. Ini adalah transaksi paling menguntungkan yang pernah kulakukan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bertemu kamu di tepi pasir bermain. Shen Yuchu. Selesai.